Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 di situ pada alam semesta. Bagian yang pertama di situ pergantian malam dan siang yang teratur. Jadi dalam pergantian malam dan juga siang di situ yang kita lihat setiap harinya, di situ apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Kalau sudah waktunya malam tiba, maka langsung berganti dari siang kepada malam. Kalau misalkan sudah waktunya siang itu tiba, maka alam semesta langsung secara otomatis berganti dari malam kepada siang. Pergantian malam dan juga siang di situ merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Makanya di situ pergantian malam dan juga siang di situ bukan makhluk yang melakukan, melainkan di situ hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu atau yang bisa melakukan hal semua itu. Makanya di situ pergantian malam dan juga siang yang sangat teratur serta perhitungan waktu. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala jikalau sudah berkehendak di situ, maka pergantian malam dan siang di situ berlaku secara teratur dan dengan perhitungan waktu. Bukan hanya pergantian malam dan juga siang. Kita bisa lihat juga tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di situ yang ada di alam semesta ini, pergerakan matahari dan bulan yang saling terkait. Jadi di situ matahari bergerak dari ujung timur dan tenggelam di ujung barat. Setiap harinya seperti itu, secara teratur. Jadi di situ kalau misalkan kita lihat semuanya dan kita pahami, tafakkur, berpikir kita tentang semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan saya berikan contoh di sini yaitu dengan pergerakan matahari yang bergerak secara teratur. Kalau sudah waktunya tiba untuk terbit, makanya di situ kita bisa lihat matahari di situ dari arah timur.
Dan makhluk pun tak kuasa atau tidak bisa menggerakkan hal semacam itu. Yang hanya berkuasa, yang hanya mampu di situ hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang hanya mampu, yang bisa menggerakkan matahari dari timur dan tenggelam di barat. Dan bulan yang saling terkait. Dan juga bintang-bintang dan langit yang kita lihat di situ berdiri di atas tanpa adanya tiang yang kita bisa lihat. Makanya di situ sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui atas segala sesuatu terhadap ciptaannya. Yang kita lihat, yang kita rasakan di situ semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah Subhanahu wa taala di situ yang maha mengetahui atas segala makhluknya, atas segala ciptaannya. Langit sangat indah. Yang selanjutnya kita bisa lihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, pengaturan angin, hujan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala mengatur yang ada di alam semesta ini, termasuk langit, termasuk angin, termasuk hujan dan rezeki. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya dan hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang mampu atau yang bisa melakukannya dan hanya Allah yang mampu memberikannya kepada makhluknya. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga bisa menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain kullu syai'illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.